Halo siswa-siswi hebat, selamat datang dalam video pembelajaran ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siva Frida dengan NIM K7622112. Pada kali ini, kita akan mempelajari tentang materi penting dan sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu ketenaga kerjaan. Topik pembahasan kita kali ini yaitu masalah ketenaga kerjaan. Sebelum kita membahas masalahnya, kita harus mengetahui tentang dasar-dasarnya terlebih dahulu, yaitu ada tenaga kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, dan juga kesempatan kerja. Pembahasan pertama yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang berada pada usia kerja 15-64 tahun dan memiliki kemampuan untuk bekerja. Baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, semuanya termasuk tenaga kerja. Lalu tenaga kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan formal yang lebih tinggi. Yang kedua, ada tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memerlukan keterampilan khusus. Yang ketiga, yaitu ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan atau latihan khusus. Coba, ada yang bisa menyebutkan contoh-contohnya? Tulis di kolom komentar ya. Pembahasan kedua yaitu angkatan kerja. Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sedang bekerja atau aktif mencari pekerjaan. Angkatan kerja terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama, penduduk yang bekerja, yaitu orang yang melakukan kegiatan ekonomi, baik sebagai karyawan, wirausahawan, atau pekerja lepas. Yang kedua, ada pengangguran, yaitu mereka yang tidak punya pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Selanjutnya, ada bukan angkatan kerja, yaitu penduduk usia produktif 15-64 tahun yang tidak bekerja dan tidak sedang mencari pekerjaan. Mereka bukan dianggap pengangguran karena mereka tidak ingin bekerja ataupun mereka belum bisa bekerja karena alasan tertentu. Jadi walaupun mereka berada pada usia produktif, mereka tidak masuk dalam perhitungan angkatan kerja. Contohnya, ada pelajar atau mahasiswa, karena mereka sedang fokus pada pendidikannya dan belum mencari kerja. Lalu ada ibu rumah tangga, orang yang memilih untuk mengurus rumah, anak, ataupun keluarganya tanpa mencari pekerjaan. Lalu ada pensiunan, dan ada penyandang disabilitas berat atau sakit menahun. Selanjutnya ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia dan dapat diisi oleh tenaga kerja. Dengan kata lain, kesempatan kerja adalah peluang bagi orang untuk mendapatkan pekerjaan. Jika lapangan kerja banyak, orang mudah mendapatkan pekerjaan, maka pengangguran akan menurun. Namun, jika lapangan pekerjaan sedikit, orang akan sulit bekerja, orang akan kesulitan mencari pekerjaan. Akibatnya, pengangguran menjadi meningkat. Oke, saya kasih contoh untuk kesempatan kerja. Ada sebuah pabrik membuka 300 lowongan. Artinya apa? Artinya, pabrik itu menyediakan kesempatan kerja sebanyak 300 orang. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan atau ada pembahasan yang belum kalian pahami, bisa tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, kita masuk ke permasalahan ketenaga kerjaan. Yang pertama, ada tingginya jumlah pengangguran. Yang kedua, rendahnya kualitas SDM. Yang ketiga, ketidaksesuaian lulusan dengan dunia kerja. Yang keempat, pertumbuhan lapangan kerja tidak seimbang.
Yang kelima, dampak teknologi dan otomasi. Yang keenam, persebaran pekerjaan tidak merata. Permasalahan pertama, tingginya jumlah pengangguran. Hal ini bisa disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang lebih besar daripada kesempatan kerja, dan juga banyaknya PHK. Nah, dampak untuk perekonomiannya yaitu daya beli masyarakat bisa menurun, lalu beban negara meningkat, kemiskinan juga meningkat, dan potensi kerusuhan sosial meningkat seperti tingginya kriminalitas dan juga konflik sosial. Masalah yang kedua yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia atau SDM. Hal ini bisa disebabkan karena pendidikan yang tidak merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Lalu ada akses pelatihan kerja yang terbatas dan tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Yang ketiga ada kesehatan masyarakat yang rendah. Itu dapat mempengaruhi produktivitas masyarakat. Dampak perekonomian yang ditimbulkan dari masalah ini yaitu rendahnya produktivitas nasional, lalu ada gaji rata-rata tetap rendah karena skill SDM yang rendah, lalu ada sulitnya mencari pekerja yang kompeten. Masalah yang ketiga yaitu ketidaksesuaian lulusan dengan dunia kerja. Hal ini bisa disebabkan karena banyak lulusan mengambil jurusan populer, bukan jurusan yang dibutuhkan industri. Lalu kurikulum sekolah atau kampus tidak mengikuti perkembangan industri, dan juga minimnya kerja praktik atau magang. Dampak perekonomian yang ditimbulkan yaitu produktivitas perusahaan tidak maksimal, dan pengangguran terdidik meningkat. Masalah yang keempat yaitu pertumbuhan lapangan kerja tidak seimbang. Dengan kata lain, jumlah orang yang mencari kerja bertambah cepat, tetapi jumlah pekerjaan baru tidak bertambah dengan cukup, atau pekerjaan baru hanya muncul di kota-kota besar atau di sektor-sektor tertentu, sehingga banyak orang tetap tidak terserap dalam dunia kerja. Masalah yang kelima yaitu dampak teknologi dan otomasi. Dampak teknologi dan otomasi itu bersifat ganda. Di satu sisi, teknologi menghilangkan pekerjaan manual dan juga pekerja rutin, tapi di sisi lain, teknologi itu menciptakan banyak pekerjaan baru yang lebih modern. Nah, masalahnya terjadi ketika SDM Indonesia atau SDM sebuah negara itu belum siap, sehingga lebih banyak mengalami dampak negatifnya. Dan masalah yang keenam yaitu persebaran pekerjaan tidak merata, yaitu kondisi ketika lapangan kerja hanya berkembang di wilayah-wilayah tertentu, terutama di kota-kota besar dan juga Pulau Jawa. Sementara di daerah lain itu kekurangan peluang kerja. Nah, hal ini terjadi karena infrastruktur tidak merata. Lalu minat investor rendah, kualitas SDM juga berbeda, dan juga pembangunan tidak seimbang. Nah, dampaknya itu sangat besar bagi perekonomian, yaitu penganggurannya makin tinggi, urbanisasi, ketimpangan wilayah, dan juga pertumbuhan daerah yang lambat. Selanjutnya ada solusi untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama, ada meningkatkan pendidikan dan pelatihan. Sekolah, kampus, dan lembaga pelatihan itu perlu menyiapkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan begitu, lulusan lebih siap bekerja dan mampu bersaing, termasuk dalam menghadapi perkembangan teknologi. Yang kedua, mendukung UMKM dan wirausaha. Nah, UMKM itu sangat penting ya, karena menyerap banyak tenaga kerja. Nah, dukungan berupa modal, pelatihan usaha, dan kemudahan izin itu dapat membantu UMKM untuk berkembang. Nah, kalau UMKM kuat dan wirausaha baru bisa bertambah, maka kesempatan kerja bagi masyarakat juga bisa meningkat. Selanjutnya ada menciptakan lapangan kerja baru. Nah, pihak pemerintah dan pihak swasta itu perlu membuka lebih banyak lapangan kerja baru, terutama di sektor yang sedang berkembang seperti teknologi, industri kreatif, dan juga pariwisata. Nah, pembangunan infrastruktur
Dan masuknya investasi juga membantu menghadirkan peluang kerja di berbagai daerah-daerah terpencil. Dan solusi yang terakhir yaitu pemerataan pembangunan daerah. Nah, agar kesempatan kerja itu tidak hanya di kota-kota besar, nah pembangunan itu perlu merata ke seluruh daerah-daerah, terutama daerah terpencil. Nah, dengan adanya infrastruktur yang baik, seperti jalan yang layak, listrik, dan juga internet, itu dapat menarik investasi masuk ke daerah-daerah. Nah, sehingga masyarakat itu tidak perlu merantau jauh-jauh untuk mencari pekerjaan. Sebagai penutup, hari ini kita sudah mempelajari konsep dasar ketenagakerjaan, yaitu tenaga kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, kesempatan kerja, serta berbagai masalah ketenagakerjaan di Indonesia dan juga solusinya. Semoga video ini membantu kalian memahami materi secara lebih jelas. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.